Frozen food ini sekarang lagi tren, dan malah di era krisis sekarang ini, di saat produk-produk makanan atau usaha-usaha lain menurun, frozen food itu justru meningkat. Ya, Silakan Mbak Afif. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu, terus bisnisnya tuh apa sih? Sekarang teman-teman pada penasaran ya sama bisnisnya Mbak Afif itu kan frozen food, bandeng rorot seperti apa? Silakan Mbak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Insya Allah. Perkenalkan, nama saya Afif Ridwan. Saya berasal dari Bekasi. Jadi produk saya itu bandeng rorot, dikasih tagline oleh khas Kota Bekasi. Dan itu salah satu produk frozen food. Jadi kalau bandeng rorot ini, kalau di daerah-daerah lain namanya berbeda-beda ya. Kalau di Banten itu ada yang bilang sate bandeng. Kalau di Semarang atau di Jawa itu ada yang bilang otak-otak bandeng atau bandeng isi gitu. Bahkan di Bangka Belitung ada namanya hampir mirip tapi ikannya beda, kembung betelur. Ya. Jadi bandeng rorot itu adalah salah satu produk frozen food. Ya. Nah, pengertian frozen food itu sebetulnya secara simpel adalah makanan yang dibekukan gitu. Ada yang makanan siap saji, ada yang tidak siap saji. Sekarang ini kan lagi tren makanan-makanan beku. Ya. Kalau dulu kan makanan-makanan itu proses pengawetannya itu ada yang dipanasin, kemudian ada yang dikasih bahan kimia tambahan gitu. Nah, kalau frozen food itu sebetulnya makanan yang diawetkan melalui frozen ya, melalui freezer. Dan sekarang ini udah ada istilah rantai dingin atau pengiriman dari satu titik ke titik yang lain menggunakan freezer gitu. Ada freezer mobil, ada freezer kontainer dan lain sebagainya. Jadi frozen food ini sekarang lagi tren, dan malah di era krisis sekarang ini, di saat produk-produk makanan atau usaha-usaha lain menurun, frozen food itu justru meningkat. Ada peningkatannya lumayan. Jadi teman-teman frozen sekarang ini lagi misalnya lagi booming lah ya, karena banyak permintaan, mungkin akibat orang ini ya sekarang jadi kaum rebahan semua. Iya, jadi betul. Dia tinggal di rumah gitu kan, kemudian makanan harus selalu tersedia gitu, maka yang paling praktis adalah frozen food. Jadi saya memulai bisnis ini tahun 2011 gitu ya. Kemudian perlahan tapi pasti mulai berkembang ya. Cuma perbedaan frozen food dengan makanan-makanan yang lain, memang dari proses perizinannya itu lebih sulit ya, karena harus ada izin ya, langsung dari BP POM ya, bukan lagi izin di tingkat kota. Ada kan ada izin untuk makan itu PIRT namanya, itu di tingkat kota gitu. Tapi kalau frozen food ya itu harus ada izin dari BP POM. Nah, bagaimana sih proses produksinya? Nah, tadi saya sudah kirim videonya ya ke Mbak Ika. Mungkin nanti kita langsung lihat saja proses produksinya, bagaimana sebuah bandeng ya diproses sehingga menjadi makanan yang siap saji. Nah, saya kira itu Mbak Ika sebagai pengantar. Dan langsung mungkin di setel videonya aja tahu. Teman-teman kita lihat dulu ya videonya.
selesai dia harus disimpan di freezer. Kalau di suhu luar itu tahan 24 jam. Tapi kalau di freezer itu sebetulnya bisa tahan 1 tahun. Tapi saya referensinya cuma tahan 6 bulan, ya. Oh, jadi kalau sudah ditaruh di freezer, sudah divakum, dia itu cuma bisa bertahan 6 bulan ya, Beh ya? Ya, sebetulnya kalau di freezer itu bisa tahan 1 tahun, ya, bahkan 2 tahun pun bisa gitu. Cuma kita referensinya cuma 6 bulan. Nah, ikan itu termasuk kategori resiko tinggi, makanya oleh BP POM itu ada proses khusus untuk produksinya. Jadi dia harus terpisah ruang produksi dengan dapur rumah. Kalau industri rumah tangga kan kadang-kadang dia bercampur antara ruang produksi dengan dapur rumah gitu. Tapi kalau dengan izin BP POM itu harus harus terpisah antara ruang produksi dengan dapur rumah. Nah, proses. Tapi mohon maaf nih, munduran dikit Pak, biar kelihatan mukanya. Iya. Nah, tuh biar teman-teman bisa lihat nih. Banyak yang ngechat nih dari tadi katanya. Nggak kelihatan suaranya. Oke, lanjut Pak. Oke. Ya, jadi saya lanjut ya. Ya, siap. Jadi setelah proses produksi disimpan selama 6 bulan. Itu keawetannya itu menjadi lebih kuat ketimbang misalnya disimpan di suhu luar. Jadi bandeng rorot itu disimpan di suhu luar itu maksimal cuma 24 jam. Ya. Karena dia ikan itu mengandung protein tinggi sehingga mudah sekali terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dari luar. Walaupun sudah divakum. Kalau di suhu luar itu tahan 24 jam. Kalau di freezer tahan 6 bulan, kalau di kulkas tahan 6 hari. Ya. Saya kira sudah dilihat proses produksinya, silakan yang mau tanya jawab. Langsung aja Mbak Ika. Lebih enak. Iya kali ya, biar langsung tanya jawab nih teman-teman. Di bawah itu udah ada pertanyaan. Asal dari Mbak Indriana nih. Mbak Indriana mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afif, saya dengan Deta. Saya ingin menanyakan tahap pertama bagaimana cara menentukan keawetannya. Jadi tahap pertama buat menentukan keawetannya gimana tuh Pak Afif? Ya, kita itu uji sendiri. Ya, di BP POM sendiri tidak ada patokan untuk menentukan keawetan produk kita. Jadi saya uji. Jadi misalkan gini, saya produksi sebanyak 10 untuk uji coba. Jadi kita bikin tanggalnya. Mungkin hari pertama kita lihat ya, ini produk awet atau tidak. Kalau sederhana aja, kalau dia basi sudah nggak awet. Hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya. Jadi lebih banyak kita uji sendiri keawetan produk. Tapi kebanyakan ya, produk-produk ikan yang mengandung protein tinggi yang prosesnya melalui frozen food itu di suhu luar memang maksimal 24 jam. Maksimal. Tapi kalau di freezer itu 6 bulan. Ya, kecuali ikan yang prosesnya tidak frozen food. Seperti ikan bandeng presto yang dimasak dengan suhu tinggi, dia bisa 2-3 hari di suhu luar. Ada lagi bandeng asap, ya, itu bahkan bisa seminggu. Apalagi ikan asin itu bisa 1 bulan di suhu luar gitu. Oke, itu aja jawabannya Mbak. Ya, kira gimana Mbak Deta? Masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau kurang jelas, boleh langsung ditanya lagi. Nah, ini pertanyaan kedua nih, sambil nunggu ya. Mbak Deta, bagaimana Mbak Deta? Sudah oke kah pertanyaannya? Sudah cukup jelas? Oke ya, kalau tidak ada ini lagi, kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Dengan atas nama Ruliani Arifin. Selamat pagi Pak Afif, terima kasih sharingnya, katanya Pak Ruli. Nah, Pak Ruli ini frozen food juga, olahannya paru sapi, paru pedas. Nah, ini bagaimana sih Pak cara packaging frozen food yang kayak bumbu, jadi agar lebih tahan lama. Jadi frozen food untuk yang berbumbu itu Pak, gimana tuh Pak caranya biar bisa lebih tahan lama?
Ya, sebetulnya tadi saya sudah bilang kalau frozen food itu ketahanan di suhu luar itu maksimal 24 jam ya. Itu sudah baku gitu ya. Kalau pengen awet di suhu luar lebih lama, itu biasanya pakai bahan pengawet gitu. Ya, makanya ya. di frozen food itu kan pengawetan pada suhu beku. Jadi memang titik lemah dari produk frozen food itu memang tidak tahan di suhu luar dalam jangka waktu lama gitu. Makanya proses pengirimannya produk kita itu dari satu titik ke titik lain itu dalam kondisi beku gitu. Misalnya gini, saya Bandeng Rorot ada orang pesen gitu ya. Saya hitung maksimal 24 jam gitu. Jadi saya misalkan kirim via Tiki, nah Tiki itu ketahanannya 1 hari. Ada pengiriman yang maksimal 1 hari ya. Nah itu yang saya pakai. Jadi kadang-kadang saya kirim malam hari ya, kira jam 8 atau jam 9 agar sampai di tempat pengiriman itu dibawa jam 9. Begitu dia sampai di tempat pengiriman, nah orang yang terima itu harus segera masuk ke dalam freezer. Begitu dia masuk ke dalam freezer, dia tahan 6 bulan. Oke. Nah, jadi makanya ada yang namanya rantai dingin istilahnya. Rantai dingin itu adalah pengiriman dari dingin ke dingin gitu, jangan dari dingin ke panas. Ya. Makanya kayak pengiriman frozen food ada juga, misalnya contoh ekspedisi parcel gitu ya, saya sebut aja parcel, itu dia punya freezer gitu. Jadi kalau misalkan produk kita pengirimannya terlambat, dia punya freezer, disimpan di freezer gitu. Tapi kalau ekspedisi yang lain kayak Tiki, JNE itu dia nggak punya. Makanya kita harus punya perhitungan kalau pengirimannya itu maksimal 24 jam ya. Jadi datangnya itu kita ngirim, kita hitung ya harus sampai di di tempat pengiriman di bawah 24 jam gitu, Mbak. Langsung pikir hitung, action aja dulu lah. Jangan terlalu banyak hitung memikir gitu. Saya iklan di sosial media. Kemudian pameran-pameran kayak Pesta Wirausaha saya pernah ikut gitu kan. Target saya dalam 1 bulan penjualan itu minimal 2.000. Ya, kalau udah 2.000 lebih 2.000 itu udah untung gitu aja udah.